Jadwal perempat final Coppa Italia 2025 telah dikonfirmasi. Lega Serie A secara resmi mengumumkan jadwal dan waktu untuk dua pertandingan perempat final pertama Coppa Italia yang melibatkan AC Milan, AS Roma, Atalanta, dan Bologna. Namun, jadwal pertandingan Inter Lazio dan Juventus Empoli masih belum ditentukan. Dua pertandingan pertama dijadwalkan pada 4 dan 5 Februari. Sementara dua pertandingan berikutnya akan berlangsung 3 minggu kemudian, yaitu pada 25 dan 26 Februari 2025. Pertandingan pertama di babak perempat final adalah Atalanta melawan Bologna. La Dea akan menjadi tuan rumah bagi Rossoblu pada 5 Februari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Keesokan harinya, AC Milan akan menjamu AS Roma di San Siro pada 6 Februari dengan waktu kick-off yang sama, yaitu pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jadwal pertandingan Inter versus Lazio dan Juventus versus Empoli akan diumumkan setelah berakhirnya fase grup Liga Champions pada akhir Januari. Pemenang dari babak perempat final ini akan melaju ke semifinal yang dijadwalkan pada awal dan akhir April. Final Coppa Italia sendiri direncanakan berlangsung pada 14 Mei. Hakan Calhanoglu dan Jan Bisek diprediksi absen 3 minggu ke depan. Gelandang Inter, Hakan Calhanoglu, diperkirakan akan absen dalam beberapa pertandingan setelah mengalami cedera baru saat menjalani pemulihan dari cedera otot paha yang memaksanya keluar dari final Supercoppa Italiana pekan lalu. Pemain internasional Turki tersebut tidak masuk dalam skuad Nerazzurri saat Inter meraih kemenangan tipis 1-0 atas Venezia dalam laga Serie A, Minggu 7 Januari. Dalam pertandingan final Supercoppa Italiana melawan AC Milan, Calhanoglu harus meninggalkan lapangan setelah bermain lebih dari 30 menit akibat cedera otot paha bagian dalam. Cedera tersebut awalnya diperkirakan tidak akan membuatnya absen dalam waktu lama. Cedera baru di tengah pemulihan. Saat menjalani sesi latihan individu untuk memulihkan cedera aduktor, Calhanoglu dilaporkan mengalami rasa sakit di bagian betis. Setelah menjalani pemeriksaan medis, Inter mengonfirmasi bahwa sang gelandang mengalami nyeri pada otot soleus di betisnya. Menurut laporan Sky Sport Italia, Calhanoglu diperkirakan akan absen selama 2 hingga 3 pekan. Ini berarti ia akan melewatkan pertandingan Serie A melawan Bologna pada Rabu mendatang, serta kemungkinan laga-laga melawan Empoli, Sparta Praha, Lecce, dan mungkin AS Monaco dalam pertandingan Liga Champions di akhir bulan ini. Absennya Calhanoglu menjadi pukulan bagi Nerazzurri, mengingat peran vitalnya di lini tengah tim. Tim medis dan pelatih Inter akan terus memantau kondisi sang pemain demi memastikan pemulihan optimal sebelum ia kembali ke lapangan. Selain Calhanoglu, Jan Bisek juga akan membutuhkan waktu yang sama untuk pemulihan cedera yang ia alami dan baru akan kembali pada awal Februari. Oleh sebab itu, pelatih Inter hanya bisa mengandalkan Christian Aslani sebagai pengganti Hakan, sementara pengganti Bisek adalah Benjamin Pavard yang baru pulih dari cedera. Masuk daftar jual, Tajon Buchanan tegaskan ingin bertahan di Inter. Pemain asal Kanada, Tajon Buchanan menegaskan jika dia tidak ingin meninggalkan Inter Milan di bulan Januari, dan akan membuktikan diri di San Siro. Pemain berusia 25 tahun itu bergabung dengan Nerazzurri 1 tahun lalu dari klub Brugge, tetapi setelah mencatatkan 10 penampilan Serie A dalam 6 bulan pertamanya, proses adaptasinya tiba-tiba terganggu oleh cedera tibia. Akibatnya, bek serba bisa ini baru kembali beraksi pada akhir November kemarin. Namun yang jadi masalah, sejak itu dia kesulitan mendapat waktu bermain. Ia hanya tampil sebagai starter saat timnya menang 2-0 atas Udinese di Coppa Italia. Menurut Tutto Mercato Web, Tajon Buchanan baru-baru ini bertemu dengan direktur Inter Milan untuk membahas masa depannya di klub. Setelah Denzel Dumfries dan Federico Di Marco dianggap sebagai pemain inti yang tidak tergantikan di posisinya, beberapa klub Inggris dan Spanyol dikabarkan sudah menyampaikan minat mereka untuk meminjam bek sayap tersebut. Tidak hanya itu, AS Roma pun dilaporkan tertarik untuk mendatangkan sang pemain, setelah sebelumnya mereka menyatakan minatnya kepada Davide Frattesi. Namun meski Nerazzurri tidak menutup kemungkinan untuk melepasnya, pemain asal Kanada justru menegaskan jika dia akan berjuang untuk mendapatkan tempat di tim Simone Inzaghi, meski dia mendapat menit bermain yang sangat terbatas. Buchanan menemukan gol pertamanya dan satu-satunya musim lalu ketika ia mencetak gol saat timnya menang 5-0 atas Frosinone. Laporan dari Inggris menyebutkan Inter lebih unggul daripada AC Milan untuk Kyle Walker. Inter dikabarkan memimpin perlombaan untuk mendatangkan bek Manchester City, Kyle Walker, dengan status pinjaman. Menurut laporan dari tabloid Inggris The Sun, kontak antara pihak Inter dan agen Walker sudah berlangsung, dan kesepakatan jangka pendek berpotensi segera terwujud. Kyle Walker siap tinggalkan Manchester City. Walker,
yang telah menjadi pilar utama di lini pertahanan Citizens sejak bergabung dari Tottenham Hotspur pada musim panas 2017, tampaknya siap meninggalkan Manchester City bulan ini. Meski memiliki karir yang sukses bersama City, performa bek berusia 34 tahun ini menurun drastis musim ini. Penampilan buruk Walker di lini belakang menjadi salah satu faktor yang memperburuk performa Manchester City dalam beberapa bulan terakhir. Pelatih City, Pep Guardiola, baru-baru ini mengonfirmasi bahwa Walker ingin meninggalkan klub dan mencari tantangan baru di luar Liga Inggris. Setelah pengakuan dari Guardiola, nama Tottenham Hotspur sempat muncul sebagai klub tujuan potensial bagi Walker. Namun, laporan terbaru dari The Sun menyebutkan bahwa Inter Milan kini menjadi kandidat terkuat untuk merekrut pemain internasional Inggris tersebut. Inter dikabarkan telah menjalin kontak dengan perwakilan Walker untuk membahas kemungkinan transfer ini. Tujuan utama Walker adalah menemukan kembali performa terbaiknya agar dapat memperjuangkan tempat di skuad timnas Inggris untuk Piala Dunia tahun depan. AS Roma siapkan tawaran resmi untuk Davide Fratesi. AS Roma dikabarkan akan memulai langkah serius untuk merekrut gelandang Inter, Davide Fratesi. Dalam beberapa waktu ke depan akan ada tawaran resmi tiba. Klub ibu kota itu berencana mengajukan tawaran awal berupa peminjaman dengan kewajiban pembelian senilai 3,035 juta yang akan dibayar dengan beberapa tahap, serta memasukkan nama Bryan Cristante sebagai bagian dari kesepakatan dalam bentuk pinjaman. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, tawaran Roma ini jauh di bawah harga yang ditetapkan Inter untuk Fratesi, yakni 45 juta euro. Sementara itu, sumber lain dari FCIN 1908, IT menyebutkan bahwa angka 45 juta euro dianggap terlalu tinggi bagi Roma. Ada spekulasi bahwa negosiasi ini bisa menjadi strategi Roma untuk menurunkan harga yang diminta Inter. Klub dikabarkan mempertimbangkan opsi untuk memasukkan pemain lain seperti Lorenzo Pellegrini atau Nikola Zalewski sebagai bagian dari kesepakatan. Inter sejauh ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan menurunkan harga Fratesi. Namun, dengan adanya potensi tambahan pemain dalam kesepakatan, ada kemungkinan kedua klub akan mencari jalan tengah yang dapat diterima oleh semua pihak. Fratesi sendiri dilaporkan tidak puas dengan waktu bermainnya di Inter, sehingga ia mungkin menyambut baik peluang untuk bergabung dengan Roma. Dengan bursa transfer Januari yang semakin mendekati tenggat waktu, perkembangan negosiasi ini akan menjadi perhatian utama. Federico Di Marco, gaya bermain saya terinspirasi dari Alexander Kolarov. Bek sayap Inter, Federico Di Marco, mengaku mendapat banyak inspirasi dari mantan rekan setimnya di Nerazzurri, Alexander Kolarov. Dalam wawancara dengan DAZN untuk program My Skills, Di Marco berbagi pengalaman dan pengaruh besar yang ia dapatkan dari Kolarov selama berlatih bersama. Sejak kembali ke Inter pada 2021, Di Marco telah membuktikan kualitas teknisnya. Pemain internasional Italia ini dikenal dengan kemampuan umpan silang akurat menggunakan kaki kirinya. Di bawah arahan Simone Inzaghi, ia terus menunjukkan perkembangan signifikan, baik dalam pengiriman bola ke kotak penalti, mencetak gol, hingga distribusi bola jarak jauh. Namun, Di Marco mengakui bahwa ia tidak mencapai level permainannya saat ini sendirian. Salah satu sosok yang banyak memengaruhi gayanya adalah Alexander Kolarov. Kolarov, yang menghabiskan 2 musim bersama Inter, memang jarang tampil di lapangan pada musim terakhirnya. Namun, kehadirannya di sesi latihan memberikan dampak besar, terutama bagi Di Marco. Saya selalu menggunakan punggung kaki kiri saya untuk memberikan kekuatan yang tepat pada bola agar striker berada di posisi mencetak gol, diungkap Di Marco. Saya sangat terinspirasi oleh teknik Kolarov. Saya selalu menyukai cara dia bermain, dan beruntung bisa berlatih bersamanya meski hanya sebentar, ditambah pemain berusia 27 tahun itu. Di Marco juga berbicara tentang perannya dalam situasi bola mati bersama Hakan Alhanoglu. Kami sudah sepakat, dia mengambil tendangan bebas dari sisi kiri, sementara saya dari sisi kanan. Kami bahkan tidak perlu membahasnya lagi, jelasnya. Di Marco juga membantu Alhanoglu dengan hal-hal kecil, seperti menentukan posisi pagar betis lawan. Kami selalu sinkron, tambahnya.